guys, selamat malam dan salam sejahtera and welcome back to my channel Rex Candy Jemaslin. So, pada malam ini seperti yang telah saya katakan, saya akan buat juga, saya akan teruskan juga konten saya pasal orang-orang Python, ilmu-ilmu orang Python dan hantu-hantu orang Python. Sebelum kita mulakan video kita pada malam ini, saya juga ingin berterima kasih kepada Abang Zik sebab memberikan saya information ataupun iyalah maklumat-maklumat yang seronok lah, macam bagus untuk kita kasih kongsi kepada kita semua. So, guys, saya sangat berterima kasih kepada Abang Zik. Terima kasih. So, malam ini saya mau bercerita lagi tentang hantu yang terdapat di Python pada zaman dahulu. So, sesiapa yang belum tahu di mana Python ini ialah di daerah Beluran, di Sabah dan Malaysia. Negara Malaysia lah, Sabah tuh dia punya negeri. Kalau kamu tidak tahu, tapi kebanyakan kalau di Sabah ini dia tahu sebab Python ini adalah terkenal dengan dia punya ilmu-ilmu hitam. So, apa yang kita mau ceritakan pada malam ini, tanpa membuang masa lagi, jom kita bercerita mengenai hantu-hantu Python. Apa aku cakap nih? Oke. So, hantu yang saya mau bincang pada malam ini, yang kita kongsikan pada malam ini yaitu hantu Borau. Oke, jadi sedikit cerita lah ataupun legenda berkenaan dengan hantu Borau ini ialah pertama itu saya bagi tahu dulu hantu Borau ini apa. Oke, Borau ini kalau bahasa lainnya Borau ini ialah macam rumput-rumput yang di tepi tebing-tebing sungai itu tapi dia juga adalah nama hantu sebenarnya. Oke, so Borau ini ialah hantu yang menyerupai seorang manusia. Wow, oke, so legendanya ini, dia punya cerita ini begini. Pada zaman dahulu terdapat sepasang suami istri. Oke, jadi suaminya ini pun ikutlah kapal pergi di tamu ataupun lebih macam tempat membeli belah begitu. Dia pergi di bandar. Oke. Dia pergi bandar, lepas itu janji ini suami dengan istri dia ini, dia akan pulang juga pada hari itu juga. Dia pulang pada hari itu juga. Maksudnya dalam petang lah begitu dia balik sudah, sebab pagi-pagi dia jalan, petang mungkin dia balik sudah begitu. Lepas itu dengan tidak tahu macam mana dia punya pemandu kapal itu, dia terlanggar satu batu di laut. Lepas itu dia punya kipas itu perlu diperbaiki dan tidak boleh jalan kalau dia tidak akan kasih baik. So, terpaksalah dia punya suami ini tidur di kapal satu hari. Lepas itu istri ini pun dia sudah mulai menunggu sebab dia janji suami dia ini dia mau balik juga pada petang itu kan. Lepas itu dia punya istri ini pun menunggu, ialah penantian satu penyiksaan. Lepas itu tiba-tiba ada mengetuk dari luar. Tuk tuk tuk. Tuk. Ini kan rumah siaman kegasan salah. Oke. Oke, jadi dia ada yang mengetuk dari luar. Lepas itu ini dia punya bini pun dia dia buka red lang kan, dia buka sudah pintu, lalu dia tengok. Rupa-rupanya dia punya suami. Tapi suaminya ini dia agak pelik sedikit sebab dia punya suami ini sebelum itu dia punya bulu tangan, dia halus. Lepas itu tidak kasar. Jadi rupa-rupanya yang datang itu bukanlah suaminya, tetapi ialah hantu Berau. Hantu ghost. Lepas itu ini bini dia pun macam biasa kan, dulu belum ada dapur gas. So, dorang akan kasih marak api di unggun api itu. Kalau kami di sini kami panggil ropuan. Oke, jadi masa dia sudah kasih marak itu api guna batu, udah tek pelangkan. Sudah marak. Kebiasaannya selalunya suaminya ini akan pergi dekat-dekat dengan dia punya istri untuk berkasih sayang. Tetapi agak pelik pada malam itu, pada hari itu, sebab dia punya suami dia menjauh daripada api itu. Sepertinya dia takut kepada api. So, ini istri dia pun dia teringat satu cerita di mana bapaknya pernah kasih cerita sama dia dengan berkaitan dengan hantu Borau ini. So, dia pun ingat, dia pergi refresh balik dia punya otak, ingat-ingat apa sebenarnya yang terjadi. So, dia punya
iyalah dia buat alasan sebab dia pun tahu sudah yang itu bukan suaminya. So dia buat alasan kepada dia punya suami yang kononnya dia mau pergi ke tandas untuk membuang air kecil, tetapi dia pergi di tempat yang ramai orang. Dia mengelak daripada suaminya itu. Lepas itu sesudah orang ramai tahu yang di rumahnya itu terdapat satu kejadian yang agak pelik, yaitu suaminya itu berbulu tebal, bulu roma. Ya. Lepas itu orang pun pergi sana, tetapi yang mengherankan suaminya tidak di situ. Dia sudah hilang. Glip. Oh, amazing. Awak ada teleport ke? Oke, dia sudah hilang. Lepas itu orang bercerita-cerita. Dan keesokan harinya, si suami ini pun baliklah. Dia sudah balikkan. Oke, dia sudah bawa ayam, dia sudah bawa ikan, dia sudah bawa belanja-belanja. Lepas itu, bilang ini istri lah. Dia pun coba untuk bertanya kepada suaminya. Dia bilang begini, semalam kau ada balik kah? Bilang. Lepas itu, dia punya suami ini pun jawab, tiada, siapa ada balik semalam? Kan kerek itu kapal rosak dia punya kipas, so terpaksalah kami bermalam di kapal, dia bilang. Nah, teruslah dorang pergi kasih, terus itu kampung pun dia macam bagagar semua. Dorang sudah tahu yang betul-betul pula ini, bilang. Tapi guys, ini hanyalah macam boleh katakan legenda ataupun cerita-cerita orang dulu-dulu. Oke, jadi intinya di sini Borau ini akan datang sekiranya seseorang itu tidak menepati janjinya, sama ada untuk bermalam ataupun pulang dari sana ke sini. Bukan tidak menepati lah, sebab kita tahu juga kalau macam berdasarkan itu legenda ataupun cerita itu, suaminya ini terpaksa bermalam sebab dia punya kipas kapal tuh patah, macam rosak. So macam kira tidak menepati janji lah, ataupun janji itu tidak tertunai. Macam mana nih? Kamu paham lah itu? Oke, lepas ini apalagi yang menarik tentang cerita ini, yaitu ianya mengajar kepada kita untuk menepati janji dan tidak membiarkan seseorang itu tertunggu-tunggu. Sebab dulu-dulu juga tahu yang penantian itu adalah satu penyiksaan. Dan ya, dia boleh jadi dibuat kepada, dia boleh jadi dibuat sebagai rekaan semata-mata untuk menakut-nakutkan sama orang-orang yang suka untuk mengingkar janji ataupun tidak menepati janji. So, ya, seperti yang kita nampak, setiap yang dorang lakukan pada zaman-zaman dahulu itu untuk mendisiplinkan kita semua. So, apa yang menarik lagi pasal hantu ini ataupun Borau ini, ianya takut api. Sebab kita tahu juga ini hantu-hantu ini berasal daripada api. So, dia takut juga untuk masuk kembali kepada api. Dan dia punya bulu-bulu berau ini kan sebenarnya mengikut legenda ataupun cerita-cerita orang-orang di sini, sekitar-sekitar sini, ia mudah terbakar walaupun hanya percikan api yang untuk batu tuh, tek-tek lantukannya. Kalau guna lighter, kau kasih cek, bilang kan dia ada macam api vup, kan? Dia takut yang tuh, sebab dia punya rambut semua mudah terbakar. So, ini saja kita punya perkongsian pada malam ini, dan jumpa lagi di next video. And don't forget to subscribe and like my channel and share my video. So, salam PKP semua. So, bye-bye and see ya.